Welcome to IAI TV Sulud. Dan selanjutnya kita langsung saja pada pemaparan program dan diskusi dari bidang 5-6. Nanti akan dipandu oleh Teh Agnes Mandagi. Tapi sebelumnya kita memberikan dulu aplaus untuk pemaparan dari bidang 4 tadi. Ya. Silakan Teh Agnes untuk melanjutkan. Selamat siang semuanya. Selamat siang Kang Modi Rondonuwu dan Teh teman-teman yang lain semuanya, dan salam sehat semua. Selanjutnya kita masuk pada pemaparan bidang 5 dan 6, yakni adalah pemaparan pengabdian masyarakat, teknologi tepat guna, entrepreneurship, hubungan alma mater, dan juga hubungan kemasyarakatan. Semuanya ini dipadu dalam live video dan kita akan segera nonton bersama-sama. Silahkan. Baiklah, terima kasih. Kita telah melihat ada beberapa video, namun ada juga yang nanti menyusul untuk program bidang 5 dan 6 yang mungkin belum sempat dilakukan. Dan sekarang ini mungkin ada masukan dari teman-teman sekalian, dan yang pertama-tama tentunya saya beri kesempatan kepada Ketua Kang Beni, sebentar akan disusul oleh teman-teman yang lain. Kami persilakan Kang Beni. Ini masih ada video ini? Oh, masih ada ya. Kita lanjut satu kali saja semuanya. Masih ada lagi? Operator? Sudah Teteh. Oh, sudah. Terima kasih. Silakan Kang Beni. Ya, jadi ini menjangkau, tadi juga sudah saya katakan menjangkau masyarakat, tapi bukan cuma masyarakat di real, ya. Dan mungkin juga yang sangat efektif itu kalau kita manfaatkan teknologi virtual untuk menjangkau masyarakat real itu melalui masyarakat virtual. Dan itu kayaknya low cost itu. Makanya kalau boleh kita optimalkan video-video, kalau video-video dari para anggota, tolong posting akan video-video, siapkan video yang paling kurang 8 menit.
Karena itu, kenapa harus 8 menit itu karena ada hubungan dengan doi itu. Jadi banyak iklan dan orang bisa tentukan di mana tanpa iklan itu kalau 8 menit ke atas. Dan kita akan posting di website kita, di YouTube kita, di akun YouTube kita. Dan kita juga akan optimalkan untuk posting-posting di TikTok, Instagram, ya, supaya bukan kebanyakan sampah yang ada di situ. Oke, saya kira itu. Terima kasih, Teh Agnes. Terima kasih, Kang Beni. Mungkin ada teman-teman yang lain. Kang Gerald, silakan. Oh iya, terima kasih. Ya, jadi dari saya kira di sesi ini sebenarnya ada beberapa bidang yang harusnya menyampaikan materinya. Mungkin Teh Agnes boleh memberikan kesempatan dulu kepada bidang-bidang yang belum sempat membuat video. Di sini ada bidang pengabdian masyarakat, kemudian bidang entrepreneurship, dan hubungan alma mater yang belum sempat membuat video. Dari bagian ini yang telah membuat video itu baru bidang teknologi tepat guna dan hubungan masyarakat. Mungkin di saran saya diberikan kesempatan dulu kepada bidang-bidang tadi, siapa tahu ingin menyampaikan program secara live di dalam raker ini. Oke, terima kasih Kang Gerald. Seperti tadi yang dikatakan oleh sekretaris, jika di sini ada koordinator bidangnya, mungkin bisa memaparkan secara live saja. Teknologi tepat guna, apakah ada di sini? Ada, Teh Agnes. Ya, boleh? Ya, tadi Boleh saya sebenarnya video tadi sudah dipaparkan, cuma Teh Agnes sementara ngomong, jadi mungkin tidak konsentrasi itu peserta. Iya, betul. Jadi rencana teknologi tepat guna itu akan mensosialisasikan teknologi pembuatan disinfektan berbiaya murah, dan sekaligus jika disetujui oleh ketua, kita membantu 10 ton disinfektan ke sekolah-sekolah, kampus, dan mungkin tempat ibadah, juga beberapa institusi. Dari total anggaran itu cuma sekitar 45 juta. 10 ton disinfektan kita bagikan ke instansi-instansi yang terkait, kampus, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Karena tahun ini sebagian besar kantor akan bekerja, dan juga kita akan luring di kampus. Jadi mestinya semua kantor itu harus disemprot dulu dengan disinfektan, baru mulai bekerja. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke, Kang Hani, apakah itu bisa digabung juga dengan program pengabdian masyarakat? Bisa. Okay. Saya sudah sampaikan ke Kang Gerald, ini ada irisan dengan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Oke, terima kasih. Kita tanya lagi untuk entrepreneurship. Apakah ada anggota kelompok di bidang di sini? Bidang entrepreneurship. Kalau belum ada, saya lanjut lagi. Bidang hubungan alma mater. Ada? Belum ada? Kalau belum ada, kira-kira Pak Kang Beni boleh memasukkan sedikit 1-2 kata tentang bidang, sekalipun anggotanya belum ada, tentang bidang alma mater dan entrepreneurship. Kira-kira seperti apa agar supaya teman-teman dari bidang ini bisa lebih terarah untuk membuat video atau mungkin live kita ke depan. Ya, jadi alma mater itu yang saya pahami itu adalah bagaimana kita menghubungkan, ya, dot kita dihubungkan dengan dot Ganesha itulah.
Ganesha dan sekitarnya. Jadi perkembangan di sana kita pantau dan kita ambil manfaatnya, dan bagaimana mereka juga kerjasama dengan kita, dan kita pokoknya potensi resources yang ada di sana kita bisa manfaatkan. Oke. Dan ya jaringan mereka itu lebih bagus lah. Alma mater. Jadi ini khusus alma mater ya, ITB-nya, kampusnya, bukan IA-nya. Oke. Jadi kita optimalkan dan manfaatkan. Itu banyak sekali yang kita bisa ambil di sana, manfaatnya ataupun resources-nya. Paling kurang kalau bisa kita punya akses ke library dengan apa teknologinya. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Laboratorium juga boleh ya? Ya. Ya. Oke. Karena ini banyak kang-kang yang jago-jago IT di sini juga. Oke, terima kasih. Kalau masih ada yang lain. Agnes, boleh? Ya, silakan. Ini dari hubungan masyarakat. Sebenarnya tadi program yang dibuat itu jadi mengacu ke apa yang tugas umum dari Humas itu sebenarnya adalah pengumpulan data dan dokumentasi, kemudian publikasi dan protokoler. Sebenarnya protokoler ini kita agak kesampingkan, tapi yang pasti pengumpulan data. Jadi sebetulnya bidang Humas ini harusnya terkait ke semua bidang yang ada di dalam kepengurusan IA ini, sehingga data-data itu bisa terkumpul. Jadi ke semua bidang, khususnya terlebih di bidang pendataan ini dan dokumentasi. Kemudian publikasi ini seharusnya bidang Humas ini adalah corong sebetulnya dari IA ini. Dari Pemda Sulut ini harusnya menjadi corong, dan nantinya akan tetap berkolaborasi dengan semua bidang yang ada di dalam kepengurusan. Jadi saya pikir tidak terlalu banyak yang dibuat dalam program ke bidang Humas ini. Jadi saya pikir dua program ini saja. Jadi pengumpulan data dan dokumentasi serta publikasi itu nantinya akan kerjasama dengan bidang-bidang yang bersangkutan. Jadi misalnya pembuatan web dan lain-lain untuk publikasi ke masyarakat, untuk ke media-media online yang ada juga. Jadi itu semuanya kita akan coba kerjasama. Tapi karena ini program ini masing-masing dibuat masih secara parsial, sehingga belum digabung jadi satu, maka akhirnya bingung juga bagaimana nantinya ini untuk pengumpulan data dan publikasi. Tapi sebetulnya kalau sudah dipadukan menjadi satu, nah ini bisa menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu, Agnes, atur nuhun pisan. Terima kasih, Kang Teddy. Mungkin ada juga yang Teh Ola, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya. Terima kasih Teh Agnes atas kesempatannya. Jadi saya mau mengusulkan mungkin ada program atau kegiatan tambahan, mungkin bisa di yang bidang 4 tadi, atau mungkin di bidang yang mana nanti untuk dipilah. Jadi seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, bahwa kita sekarang kan pada zaman atau sistem teknologi yang kekinian. Jadi mungkin yang diusulkan tadi seperti yang mungkin kita melihat karya-karya dari ketua kita itu, boleh enggak diusulkan itu adalah teknologi animasi itu, ketua. Mungkin bagi kita semua anggota IA ITB yang Sulawesi Utara. Jadi ada program atau kegiatan pelatihan atau apa teknologi animasi, supaya nanti apa produk-produk yang kita hasilkan atau mungkin sedikit banyak seperti tadi dikaryakan itu dalam boleh umpama di PowerPoint nanti yang kalau orang mau buat. Tapi masing-masing peserta, kalau menurut saya itu belum semua orang tahu yang teknologi animasi itu. Itu usulannya, nak tahu itu di program yang mana. Kalau menurut kita tadi yang di Kang Teddy tahu. Yang karena di situ kan ada sains dan teknologi. Dan mungkin yang kedua itu mungkin usulan juga ketua. Saat ini kan teknologi geoparsial dengan drone-nya
itu sangat sulit untuk kita mengadakan mendatangkan tenaga ahlinya. Jadi mungkin boleh usulkan dalam program di sini bahwa di ITB kan itu pakar-pakarnya. Mungkin mendatangkan pakar dari ITB, jadi kita mengadakan pelatihan itu teknologi drone dan geoparsialnya, nggak tahu masuk di Kang Teddy tadi atau nyandak programnya. Jadi usulan 2 kegiatan itu. Jadi teknologi yang kekinian itu contohnya yang animasi, dan yang kedua teknologi drone dan geoparsialnya. Itu terima kasih. Ya, Agnes lagi out kayak. Ya, jadi nanti usulan dari T. Olka tadi nanti kita akan jadikan, karena itu merupakan lintas bidang, jadi kita akan buat itu, kita akan agendakan untuk animasi. Karena animasi ini banyak sekali digunakan di sekolah-sekolah, dan itu anak-anak sangat suka ya menjelaskan dengan animasi itu, mereka tertarik begitu. Ya. Oke, silakan Teh Agnes, sudah kembali. Terima kasih. Tadi sempat menghilang dari peredaran kejutan listrik. Barangkali. Terima kasih untuk masukan-masukannya. Mungkin masih ada, dan saya melihat di sini ada penasehat Insinyur Alex Pinelang. Kang Alex, apakah bisa memberikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata untuk kemajuan pengembangan ke depan? Jika monitor, saya persilakan. Kang Ya. Alex. Halo, ya. Ya, Apa dengar suara saya? Ya, dengar dengan baik. Ya. Ya, tadi berkaitan, saya tertarik dengan barusan disampaikan oleh Kang Beni ya, ketua tadi, animasi yang diminati oleh para siswa misalnya. Saya pikir kita udah Januari ya, April mungkin anak-anak SMU antara lain itu udah mau selesai ya. Nah, bagaimana dengan animasi kita memperkenalkan ITB? Kita punya website mungkin atau bagaimana caranya? Jadi supaya mereka menaruh perhatian, salah satu pilihan ITB, kita punya informasi, tapi pendekatannya dengan animasi tadi itu, supaya mereka tertarik. Nah, tinggal bagaimana kita berkomunikasi, kalau ada tanya jawab dan sebagainya, kita layani saja. Itu pertama. Kedua, kita sudah lama ya di ITB ini, tapi saya pikir kita perlu lagi lebih memasyarakatkan ini di ITB. Nah, tadi ada di program, maaf saya agak terputus-putus mengikuti tadi, misalnya di bidang kerjasama, kalau nggak salah itu ada menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah. Nah, itu pernah saya usulkan dulu. Jadi, apa kira-kira program pemerintah yang kita bisa dukung bersama di situ untuk supaya, walaupun mungkin secara fisik kita tidak bisa melakukannya, tapi bagaimana dengan pendekatan teknologi. Antara lain misalnya, kalau terjadi bencana alam, kita bisa terlibat dari sana memberikan masukan berdasarkan latar belakang keilmuan kita menurut kasus yang terjadi, ya kan? Jadi untuk mengantisipasi atau ya hal-hal yang bisa diselesaikan atau kita antisipasi masyarakat untuk tidak melakukan ini, dan itu berdasarkan pertimbangan keahlian kita masing-masing menurut kasus. Itu yang kira-kira nanti di breakdown dari program besar itu, bagaimana tindak lanjut kerjasama dengan pemerintah misalnya. Saya kira ini, dan saya mengapresiasi ide-ide yang muncul pada rapat kerja ini. Terima kasih untuk sementara Pak T. Agnes. Ya, kalau kita ini lebih bagus panggil Tete, ya kan? Pensiun jadi bukan T ini, Tete ini.
Teteh Oh, bukan tete. Akang. Teteh dan tete baku beda. So, Iyo, ini Akang. tete. Ini tete, ini Kalau- bukan tete. Ini bukan teteh ini. Ini So, tete ini. tete. Yo, So, Opa Alex. Oke, terima kasih Kang Opa. Tete Alex, Kang Alex, yang sudah memberikan masukan. Karena ini semua pakar-pakar di IAITB ini dari sama-sama orang dari zaman Baheula ini Kang Beni tahu. Ya. Mungkin masih ada ya lagi yang lain. Boleh, Ci Agnes. Silahkan. Oke, terima kasih. Baik. Kang Baik, Roni. terima kasih. Selamat pagi. Yang terhormat Ketua Pangda, Prof. Beni Ketentuan. Baik, tadi memang saya sengaja, memang tadi ada bagian alamater tadi ya, di sana ini. Jadi mungkin mau saya usulkan juga untuk kegiatan alma mater, bagaimana kita mendorong siswa-siswa SMA untuk memilih ITB. Ya, karena untuk alih generasi ya, karena kita lihat selama ini anggota IAITB itu adalah biasanya alumni-alumni yang S2 dan S3. Jadi mungkin kita alih regenerasi, kalau kita lihat kelulusan dari SMA yang berasal dari Sulawesi Utara, itu sangat kurang sekali yang masuk ITB. Jadi bagaimana kita mempromosikan ITB memang sesuai dengan dibilang oleh penasihat tadi memang bagus ya, karena mungkin sosialisasi mungkin masih kurang. Jadi di sini nanti adalah tugas alma mater dan juga nanti bagaimana alma mater itu juga membimbing seandainya nanti kita hubungkan dengan kampus ya, mungkin tempat tinggalnya dan segala macam. Jadi mungkin itu perlu ya alih regenerasi lah gitu, supaya kita jangan nanti regenerasi ini kan sudah 40 tahun ke atas. Dan mungkin juga sesuai dengan unsur Cirana tadi, kita juga nggak lihat juga yang S1 yang ITB yang bergabung di sini, yang masih muda-muda, yang umur 20-an mungkin belum ada kayaknya deh. Hanya itu aja usulan saya, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Kang Roni. Itu adalah usulan yang baik. Memang saya juga memantau bahwa kita di sini yang fresh graduate itu, Kang Beni, itu yang saya tahu itu banyak di luar sana. Karena mungkin karena lulusan ITB mereka jarang kembali ke daerah ya. Yang saya tahu itu di luar sana ada banyak. Salah satu itu S2, 3 ponakan saya. Cuma mereka merasa terlalu muda untuk bergabung katanya. Ya, karena mereka bagaimana kita sebagai merasa orang ini tua-tua. Jadi bagaimana dan orang ini tua-tua ini mesti bikin dorang supaya bergabung. Hanya anak-anak Berarti yang orang mesti pakai animasi juga supaya jadi mesti berjiwa muda berarti. iya betul. Dapat lihat muda semua. Family gathering Ada itu yang Kang penting. Heski di sini. Mana Kang Heski? Boleh berbicara? Ya, Sepatah 2-30 kata. terima kasih Teh Agnes. Mungkin banyak program yang sudah disampaikan dan bagi saya itu sangat menarik, tetapi mungkin perlu juga disinkronkan dengan program yang ada di IAITB Pusat, dan yang terpenting juga mungkin perlu disusun prioritas program mana yang akan dikerjakan dalam 2-3 bulan ke depan, kemudian dalam jangka waktu sepanjang tahun 2022 ini, dan program yang berkelanjutan. Saya pikir mungkin itu yang disampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kang Heski, boleh silakan Kang Vicky. Terima kasih. Sudah banyak program-program untuk menunjukkan potensi-potensi anggota IAITB yang ada di Sulawesi Utara, namun belum terlihat untuk penguatan kesejahteraan. Jadi mungkin di kerjasama itu seperti yang disampaikan Kang Alex itu pernah mendapatkan karena program kerjasama dengan IAITB dengan pemerintah khususnya dengan PLN, sehingga ada perhitungan-perhitungan tower-tower di mana yang sudah harus ada perbaiki atau harus dihitung ketahanannya supaya pada saat tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan sampai terjadi blackout atau longsor atau dan seterusnya. Nah, waktu itu memang pernah dengan PLN ada kerjasama, disediakan anggaran oleh PLN dan dikerjakan sesuai dengan potensi yang ada di anggota IAITB. Tentu bukan hanya di PLN, di tempat-tempat yang lain juga berdasarkan potensi-potensi yang ada. Jadi kerjasama mungkin untuk
pemanfaatan aset-aset SDM IKITB Sulut untuk peningkatan kesejahteraan anggota IITB Sulut. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Kang Feki. Ini ada raise hand dari Teh Lucia. Saya persilakan. Terima kasih Teh Agnes. Saya dari Pengabdian Masyarakat. Maaf saya Kang Dolfi sama Kang Arnold belum sempat memasukkan video untuk program kerja kami karena kami dari Pengabdian banyak beririsan dengan bagian-bagian yang lainnya. Jadi pada dasarnya selain kami punya kami berpikir untuk melakukan, karena seperti sekarang banyak kita mungkin sosialisasikan atau informasikan tentang bencana hidrometeorologi, juga kita akan, karena ada juga desa binaan dari informasi dari Kang Dolfi, mereka punya desa binaan mengenai daerah mangrove. Mungkin kita bisa memperluas di sana dengan selain kita memberikan informasi sosialisasi tentang pemanfaatan mangrove dan pesisir pada umumnya dengan sentuhan-sentuhan teknologi dan seperti yang tadi yang lebih informatif. Jadi nantinya juga itu akan beririsan dengan bidang sains. Jadi selain mungkin kita bisa selain kita sosialisasi dan kalau di situ adalah desa binaan dengan harapan pemahaman mereka masih agak lebih baik mungkin. Jadi bisa kita pasangkan tools-tools yang recorded tools, jadi kita bisa dapatkan data, atau juga kita bisa seperti tadi yang dari Teteh Olga ya, itu juga ada dari sains ya, kita bisa hubungkan dengan sains dan kita informatif ke masyarakat baik secara langsung atau mungkin secara virtual. Jadi kira-kira demikian apa yang ingin kami sampaikan dari bidang pengabdian masyarakat, yang tentunya mungkin diskusi lebih banyak dari rekan-rekan kakak sama teteh-teteh dari bidang-bidang yang lain, karena ini kayaknya kita ini adalah banyak irisan-irisan dan integrasi dengan semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Teh Agnes. Terima kasih Teh Lucia. Dan ya, siapa ini? Siapa? Boleh Teh Agnes. Oh silakan Kang Alex. Ya, tadi baru disinggung soal pengabdian pada masyarakat. Kang Alex, siapa ini muka so penampakan? Hah? Kasih mati itu virtual background. Iya, itu virtual background kasih mati. Iya. Nah, kurang kontras di depan. Background dindingnya nah itu. Video aja yang dimatikan. Iya, supaya orang semua dapat lihat DP asli. Ya toh? Sudah belum? DP muka belum muncul. Sudah biar Jo. Nggak ada cahaya dari kita. Lanjut Jodang. Ya lanjut Jo. Ini so nggak tahu style bagaimana ini. Nah, ini animasi. Ini virtual background masih ada. Sebenarnya ini animasi. Oh. Kerja animasi, betul. Ya begini. Oke, nanti. Oke, saya kira begini. Tadi barusan disinggung soal pengabdian. Saya kira kita harus melihat apa paling urgen. Oke, tadi itu soal hand sanitizer atau apa itu. Tapi saya lihat kasus sekarang yang terjadi di mana-mana ini, ya 2-3 bulan terakhir ini luar biasa banjir, ya. Jadi kalau nanti mau turun ke lapangan itu, sebenarnya kita harus memberi pemahaman pada masyarakat. Ya, banjir terjadi itu walaupun mungkin secara global ini adalah fenomena global, tetapi sebenarnya kasus-kasus lokal ini terjadi oleh karena kecenderungan masyarakat sendiri atau ulah dari kita. Nah, ini harus ada pemberian pemahaman, ya, pengetahuan secara praktis pada mereka tentang bagaimana kasus itu terjadi. Jadi itu tidak bisa ditangani bikin bikin apa, tapi sesungguhnya ada sesuatu yang harus kita beri pemahaman pada masyarakat tentang perilaku mereka terhadap lingkungan.
Ini penting ya, saya kira itu gampang saja kok kita memberi pengabdian. Seperti saya pernah memberi penyuluhan di Pulau Nain dan seterusnya ya, itu. Jadi saya kira kita bisa melakukannya. Itu tidak mahal-mahal amat karena kita cuma pergi ya, paling ongkos makan kita tim yang pergi dan kita memberikan pemahaman pada mereka. Yang kedua yang saya pikir tadi itu sudah muncul tuh di program ada anggaran itu puluhan juta. Kalau kita harapkan dari IAITB, saya kira akan sulit ya. Sebab kita mengharapkan dana dari mana? Iuran, saya kira itu belum efektif, belum jalan. Tapi mungkin nanti Kang Benny lebih kreatif meng-create sponsor. Saya kira ada sponsor. Kalau hand sanitizer itu melalui sponsor, tapi label IAITB itu muncul di sana saat kita memberi penyuluhan. Saya kira mungkin ini salah satu cara yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita terjebak programnya tidak jalan karena masalah dana. Ya toh, kalau mengharapkan dari saku-saku biar gaji profesor, tapi belum bisa mengcover semua. Ya toh, dana 40-an tadi saya lihat ya sekian menjadi pergumulan kita. Saya kira itu catatan tambahan. Terima kasih Teh Hanes. Terima kasih kembali Kang Alex dan Numerasi semua keluar ini benar. Maaf. Maaf. Ini semakin siang semakin ramai ini Kang Benny. Maaf, bisa dari makin hangat ini. Iya. Boleh nama. Dari Lucia bisa tadi menanggapi Pak. Lucia ulang. Silakan Teh Lucia. Terima kasih Teh. Ini yang tadi, makasih Kang Alex. Tadi yang pertama memang salah satu yang tadi aku katakan sosialisasi pertama, informasi pertama yang kita garis bawahi itu bencana meteorologi. Karena salah satunya banjir yang saya pikir memang apalagi daerah Sulawesi Utara ini adalah daerah penuh, sebetulnya daerah bencana kan. Kita masuk pada udah garis apinya, kita di daerah ya teman-teman pada tahu dah. Jadi ya terima kasih, itu juga menjadi memang salah satu pokok bahas yang menjadi salah satu poin utama kami dari bidang P2M. Dan terima kasih, saya kembalikan ke Teh Agnes. Terima kasih kembali Teh Lucia. Mohon izin Kang Benny, apakah ada pembatasan waktu? Berapa? Sudah selesai, ya so boleh ini. So boleh Kang? Boleh kembalikan ke pimpinan sidang. Ya, terima kasih kita sudah molor waktu untuk pemaparan bidang 5 dan 6 yang awalnya tadi saya pikir cuma 1 menit karena cuma 2 yang siapkan video. Tapi akhirnya berkembang luar biasa dan sekarang saatnya kita kembalikan kepada moderator Kang Modi Rondonuwo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kembali memberikan aplaus untuk diskusi yang semakin hangat dan luar biasa, dan ini menunjukkan bagaimana kecintaan kita terhadap IAITB yang ada di Sulawesi Utara ini. Terima kasih untuk Teh Agnes Mandagi yang sudah memandu pemaparan sesi ketiga yang juga merupakan sesi terakhir dari ketiga sesi ini. Dan terima kasih juga dan apresiasi saya sampaikan kepada para Kang-Kang, Akang dan Teteh yang sudah mengambil bagian dalam pemaparan melalui video, tetapi juga dengan memberikan masukan-masukan dalam diskusi tadi. Dan kami kira bahwa ini akan tentu memberikan semangat bagi kita semua untuk membuat ITB akan semakin dikenal oleh masyarakat, tapi bukan hanya dikenal lewat namanya, tapi lewat karya-karyanya, lewat teknologi yang ada. Dan mari kita bersama untuk terus memajukan IAITB di Sulawesi Utara. Dan sebelum saya akan mengembalikan kepada pimpinan inti Pemda IAITB Sulawesi Utara, maka kami tentu berharap supaya bidang-bidang yang baru menginformasikan program pelayanannya lewat penyampaian tadi mungkin perlu
kirim juga videonya supaya ada bukti dari pimpinan inti bahwa kita semua punya kebersamaan untuk memasukkan video-video yang diminta. Dengan demikian maka selesailah sudah untuk pemaparan dan diskusi bidang-bidang yang sudah kita saksikan bersama, dan kami dengan ini menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan yang sudah diberikan pada kami bersama dengan para moderator, dan kami kembalikan kepada pimpinan inti. Disilakan Kang Kiral sebagai sekretaris yang nanti juga sebentar akan membacakan kesimpulan program kita. Terima kasih.